1, 2, 3, 4. Dung tek tek dung tek dung tek tek dung. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku, sahabat luar biasa di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back, apa kabar dunia, apa kabar hatimu hari ini? Serius nih, jawab dari hati ya. Jangan cuma baik, sekedar formalitas doang. Aku mau tahu kalian lagi di fase hidup yang semangat banget atau lagi di fase kayaknya pengen nyender-nyender di bahu sahabat. Ya, apakah seperti itu agaknya? Anyway, apapun fase kalian saat ini, welcome back di rumah hangat kita ini, tempat kita saling cerita, saling nyemangatin, dan saling ngeboost semangat biar nggak nyerah di tengah jalan. Kita boost semangat bareng-bareng biar nggak gampang nyerah ya. Yang pertama-tama izinin aku bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta raya ini. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan buat bertemu kembali, belajar bareng lagi dan saling menguatkan di sini. Terima kasih untuk hari kemarin yang sudah kita lalui, entah itu penuh dengan tawa ataupun penuh dengan segala pelajaran hidup. Terima kasih untuk hari ini tentunya, detik ini, di sini, di saat ini, sekarang yang sedang kita jalani bersama-sama. Dan terima kasih juga nggak lupa kita ucapkan untuk hari esok yang memang belum tentu datang sih, yang insya Allah akan jadi babak baru penuh dengan kejutan manis untuk kita semuanya. Dan hai juga buat pejuang investasi masa depan, jangan pernah berhenti ya, terus bangun sumber pasif income-mu. Secara apa? Secara konsisten ya tentunya. Karena first thing first, masa depan itu bukan buat ditungguin ya, tapi buat dibangun. Dari kapan? Ya dari sekarang dong, ya enggak? By the way, absen dulu yuk. Kalian lagi nonton ini dari kota mana? Dari provinsi mana? Dari negara mana? Tulis di kolom komentar ya, biar aku tahu energi positif kita ini udah nyebar kemana aja, ke pelosok mana aja. Ngomong-ngomong, yuk kita cek email dulu. Requestan kali ini datangnya dari AA Riko di Batu Kuda Mancak, Serang, Banten. Hai Banten, katanya begini: mentari bersinar terang, bulan memancarkan sinarnya. Meskipun kamu telah dipacari orang, tapi biarlah sama aku kepelaminannya. Aduh. But sorry to say ya Ariko, itu gombalan atau rencana perampasan hak asasi cinta sih? Aduh Ariko, oke deh. Oke teman-teman, ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke topik, aku mau ngasih tahu kabar baik nih. Sekarang gak ada alasan lagi loh buat gak tampil kece, buat gak glowing, atau gak punya rumah dengan gadget yang oke. Soalnya di online shopnya Cawan Kosong semua udah komplit dari A sampai Z, mulai dari beauty care buat yang mau kulitnya auto kinclong, ada fashion ladies and boys biar setiap langkah makin percaya diri, ada juga healthcare buat jaga stamina dan imunitas, ada juga kosmetik dan household biar rumah kalian wangi, rapi dan tentunya nyaman, sampai juga gadget yang bikin hidup jadi lebih praktis dan tentunya semakin produktif. Dan please ya, check out paymentnya tunai, no utang-utang, because kalau kamu mau beli sesuatu untuk bikin hidup kamu naik level, jangan sampai itu justru bikin hidupmu menjadi berat. Linknya ya udah aku taruh di description box bawah ya, dan trust me ya, belanja di sini itu bukan cuma soal barang, tapi soal investasi buat nambah value kamu. Karena barang bagus itu bukan sekedar gaya sih, tapi statement kalau kamu itu bener-bener sayang dan peduli sama diri kamu sendiri ya, seperti itu. Check out ya, jangan lupa bayarnya payment cash, nggak pakai utang biar nggak
kayak drama-drama, males nagihnya, pasti ngilang-ngilang ya kan. Oke, teman-teman, yuk saatnya kita masuk ke topik nih. Topik kita hari ini apa sih? Hidup itu bukan buat nyenengin semua orang, tapi untuk diri sendiri. Aduh, kedengarannya kok sepertinya egois ya, Min. Egois banget sih. Mari kita kupas. Kita kupas pelan-pelan ya. Kita cerna pelan-pelan. Kalian pernah nggak capek banget karena berusaha bikin semua orang bahagia? Pernah nggak seperti itu? Capek nggak? Capek banget karena berusaha bikin semua orang seneng. First of all, kedengarannya itu sepertinya sih mulia. Kita pengen semua orang happy, gak ada yang kecewa. Kita pengen semua orang bahagia, seneng, gak ada yang sakit hati, gak ada yang marah sama kita. Tapi honestly, itu sih mustahil. Mustahil, because manusia itu punya standar kebahagiaannya masing-masing. Punya standar kebahagiaannya masing-masing. Kita nggak bisa menuruti dan membahagiakan semua orang, setiap orang, karena mereka itu memiliki standar kebahagiaan masing-masing. And by the way, coba kalian pikir sedikit. Kalau kamu nyenengin si A, nah bisa jadi si B tersinggung. Kalau kamu nyenengin si B, bisa jadi si A cemburu, jealous. Kalau kamu nurutin si B, bisa jadi si C merasa diabaikan sama kamu. But guess what? Kalau kamu terus berusaha nyenengin semuanya, kalau kamu terus selalu berusaha nyenengin semua orang, ya pada akhirnya cuma ada satu orang yang gak seneng. Siapa? Ya diri kamu sendiri pastinya ya. Capek ya. Banyak orang itu terjebak di situasi ini. Karena apa? Karena merasa takut ditolak, karena merasa takut diomongin, atau mungkin takut kehilangan koneksi sosial. Nah, seperti itu. Tapi doesn't matter seberapa keras kitanya berusaha, pasti selalu akan ada yang gak suka sama kita. Dan unfortunately, itulah fakta hidup, dan semua itu adalah di luar kendalinya kita, di luar kontrol kita, nggak bisa kita paksain ya. Makanya first thing first, kita itu harus ngerti, hidup ini bukan untuk nyenengin semua orang, tapi untuk menghargai dan ngebahagiain diri sendiri dulu. Bukan berarti kita itu jadi egois, bukan ya. Bukan berarti kita itu egois tanpa peduli kepada orang lain. Nggak seperti itu. Even though kedengarannya ya kelihatannya egois, tapi sebenarnya ini soal prioritas yang waras, prioritas yang sehat lah tepatnya ya. Pikir gini deh, coba pikir gini. Kalau kamu nggak bahagia, so gimana mau bikin orang lain menjadi bahagia? Coba pikir secara nalar, secara logika, simpel-simpelnya itu seperti itu ya, sangat sederhana. Pikir aja, kalau kamu sendiri aja nggak bahagia, so gimana kamu bisa ngebahagiain orang lain? Kalau mental kamu aja remuk, gimana kamu mau jadi support system buat orang lain ya? Jadi mindset yang sehat itu, healthy mindsetnya itu, isi gelasmu dulu sampai penuh, baru bisa menuang ke gelas orang lain. Logikanya itu seperti itu ya, gambarannya itu, simpelnya itu seperti itu. Terkadang kita itu harus expand batas kita, belajar bilang tidak kepada hal yang gak sejalan dengan hati kita, yang gak sejalan dengan hati nurani kita. Dan probably awalnya gak enak sih, apalagi kalau orang yang kita tolak itu orang yang deket sama kita. Tapi hopefully lama-lama mereka akan ngerti bahwa itu bukan karena kita itu gak sayang, tapi karena kita itu memang menjaga diri. Dan sometimes dunia akan bikin kita itu merasa bersalah hanya karena kita itu nggak nurut. Tapi nonsense, kalau kita terus hidup untuk validasi orang lain, ujung-ujungnya akan capek sendiri. Karena kebahagiaan yang bergantung kepada persetujuan orang lain, nah itu sih rapuh banget, bukan kebahagiaan yang sejati. Ya, jadi ya, as long as kamu tahu arah hidup kamu, fokus
Fokus saja ke apa yang ngebuatmu berkembang dan tahu nilai dirimu, itu sudah cukup. Nggak semua orang akan suka, but sorry to say ya, itu bukan masalahmu sih. Itu bukan masalahmu, not our problem. Kalau semua orang itu bakal nggak suka, ya it's okay. Bukan masalah kamu, biarin aja. Dan finally, aku mau kamu inget ini. Membahagiakan diri sendiri itu bukan berarti mengabaikan orang lain, tapi memastikan kamu punya versi terbaik dari dirimu untuk dibagikan ke orang lain. Nah, seperti itu. Catat ya. Karena pada akhirnya kebahagiaan yang tulus datang dari sebuah hati yang damai. Bukan dari hati yang sibuk mencari persetujuan, apalagi mencari validasi ya. Alright teman-teman, bisa dicerna pelan-pelan ya, bisa ya dikunyah pelan-pelan ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa, nanti bisa diulang-ulang kembali video ini kalau kalian masih belum begitu paham ya. Pelan-pelan aja, kita belajar bareng-bareng kok di sini ya. Jadi hidup itu bukan buat nyenengin semua orang, tapi diri sendiri. Bukan egois sih itu. Kita hidup di dunia ini nggak mungkin lepas dari interaksi dengan orang lain, ya kan? First of all, kita itu memang butuh orang lain untuk tumbuh, untuk belajar, dan tentunya untuk berkembang. Tapi ada satu jebakan yang sering banget kita nggak sadari. Apa itu? Jebakan untuk selalu jadi anak baik yang nyenengin semua orang. Nah, itu kelihatannya sih positif. Yes, kelihatannya sih ya fine-fine aja. Kelihatannya positif, nggak ada salahnya. Maybe kedengarannya kayak kita ini jadi orang yang penuh cinta, penuh dengan kepedulian. Tapi, but sorry to say ya, kalau itu kita lakukan tanpa batas, lama-lama kita akan kehilangan jati diri kita sendiri. Karena apa? Because setiap kali kita memaksa diri untuk sesuai dengan pengharapan orang lain, untuk sesuai dengan ekspektasi orang lain, kita itu sebenarnya sedang menukar sedikit demi sedikit identitas kita, mimpi kita, dan bahkan kebahagiaan kita sendiri. Kenapa kita terjebak di situ? Ya, salah satunya karena kita itu memang diajarkan sejak kecil untuk nggak membuat orang lain kecewa, untuk nggak membuat orang lain bersedih. Kita disuruh nurut, ya kan? Disuruh ikut arus, bahkan disuruh tersenyum, walaupun hati ini sedang nggak baik-baik aja. Ya, fake. Sejak kecil memang kita disuruh seperti itu, ya. Udah didesain seperti itu. Dan honestly, itu membuat kita itu tumbuh dengan mindset bahwa persetujuan orang lain itu adalah tiket kita untuk diterima. Tiket kita untuk diterima di khalayak. Dan padahal nonsense kalau kita pikir semua orang harus suka sama kita. Coba deh, lihat dunia nyata. Coba kamu lihat dunia nyata. Ada yang benci banget sama kopi, ya kan? Tapi ada juga yang cinta mati sama kopi. Ada yang suka sama hujan. Ada juga yang gak tahan sama hujan. Ada yang begitu kagum sama kamu. Ada juga yang benci dan gak suka sama kamu hanya karena alasan mereka itu, ya mereka menciptakan alasan sendiri. By the way, fakta bahwa orang punya selera dan standar berbeda itu justru privilege buat kita. Karena artinya kita itu nggak wajib nyenengin semua orang, ya kan? Karena masing-masing dari kita itu punya standar sendiri-sendiri, nggak sama. Barangkali saya suka banget dengan coffee latte macchiato, kamu barangkali nggak doyan, ya? Ada banget yang suka dengan American shot. Tapi ada juga yang begitu nggak suka karena pahit. Nah, macam-macam. Jadi standar masing-masing dari kita itu nggak sama, ya. Kita itu cuma perlu fokus sama orang-orang yang sefrekuensi aja, yang menghargai kita seapa adanya. Selain dari itu di luar kontrol kita. Dan kita nggak perlu memaksakan, nggak bisa memaksakan. Kalau dipaksain sakit, ya.
Tapi gimana kalau orang yang gak bisa kita senengin itu justru adalah orang terdekat? Gimana? Sedikit kontroversial ya. Nah, ini nih tricky. Ini nih menurut aku tricky banget. Even though kita itu sayang sama mereka, sama orang yang terdekat kita. Even though kita itu sayang banget, kita nggak harus selalu bilang iya, ya. Itu ada batasan. Kita mesti ada batasan meskipun sama orang yang terdekat sama kita. Kita bisa belajar bilang tidak. Dengan apa? Dengan cara yang elegan. Tetap bilang tidak, tapi dengan cara yang elegan. Probably awalnya mereka itu akan kaget, mungkin merasa kita itu berubah. Tapi hopefully mereka akan mengerti bahwa kita juga punya batas dan kita juga punya hak. Untuk apa? Untuk memilih. Masalahnya banyak banget orang merasa bersalah kalau mereka nggak nyenengin semua orang, khususnya orang yang terdekat. Nah, ini yang bikin hati dan pikiran kita itu menjadi capek ya, menjadi capek. Mungkin orang lain fine-fine aja, suka, happy, bahagia, melihat apa yang dimau ya sesuai. Tapi kita sendiri yang ngelakuin itu mungkin kita sendiri capek. Karena setiap keputusan yang kita ambil, kita ukur pakai apa? Pakai kata orang, bukan apa kata hati kita sendiri. Dan unfortunately, hidup seperti ini itu sangat melelahkan banget. Sangat melelahkan banget. Kita sibuk loh menjadi orang lain sampai-sampai kita lupa untuk menjadi diri kita sendiri. Jadi gimana sih caranya supaya tetap peduli sama orang lain tetapi nggak kehilangan diri sendiri, tetapi tetap nggak kehilangan diri sendiri? Yang pertamanya, kenali prioritas hidupnya kamu. Kenali prioritas hidupnya kamu. First thing first, tulis atau pikirin lah, minimal pikirin apa yang sebenarnya penting buat kamu. Apa yang bikin kamu itu ngerasa hidup. Kalau prioritas kamu jelas, kamu gak akan gampang goyah oleh permintaan ataupun kritikan-kritikan orang lain. Dan yang keduanya, tetapin batas yang sehat ya. Itu tetapin batas yang sehat, healthy boundaries lah ya. Tetapin batas-batas yang sehat, healthy mindsetnya ya. Bilang tidak, bukan berarti kamu itu jahat, bukan berarti kamu itu songong. Itu artinya kamu melindungi energi dan waktu kamu ya. Yang ketiganya, bedain kritikan yang membangun dan yang meruntuhkan. Nah, kritikan ini ada dua hal ya, ada yang membangun dan ada juga yang menjatuhkan atau meruntuhkan. Because ada loh kritik yang memang niatnya bikin kita itu memang berkembang, walaupun kedengarannya agak nyelekit, tapi itu membuat kita justru berkembang. Tapi ada juga yang cuma ingin menjatuhkan. Jadi jangan habisin energi untuk yang kedua itu ya, ingat. Dan yang keempatnya, rayakan pencapaianmu sekecil apapun itu. Sometimes kita itu lupa mengapresiasi diri sendiri. Kita lupa memberi self reward kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena terlalu sibuk mencari pengakuan-pengakuan dari orang lain, khususnya dari sosmed. But guess what? Kalau kamu belajar menghargai diri kamu gak lagi bergantung sama validasi eksternal ya. Kamu gak butuh semua pengakuan itu dari siapapun. Analogi sederhananya tuh gini, bayangin kamu punya 100% energi setiap hari. Coba bayangin, kamu punya 100% energi setiap hari. Kalau kamu pakai 70% buat nyenengin orang lain, lalu yang 20% lagi untuk pekerjaan, jadi berapa persen yang tersisa buat diri kamu sendiri? Ya? Hah? Berapa? Coba. Ya, dari situ suddenly kamu akan sadar bahwa energi kamu itu habis. Tapi nggak semua orang yang kamu senengin itu akan menghargai. Bahkan nggak satu pun menghargai kamu. Ya, itu sebabnya as long as kita hidup, kita itu perlu menempatkan diri kita sendiri sebagai rumah pertama yang harus kita rawat dengan baik dulu.
Karena kalau rumah itu roboh, kita nggak akan bisa jadi tempat berteduh untuk siapa-siapa, untuk siapapun. Hidup itu bukan tentang jadi orang yang sempurna di mata orang lain, ya, tapi tentang jadi orang yang tulus di mata sendiri. Dan kalau kita udah damai sama diri kita sendiri, kita akan lebih mudah menebar kebaikan tanpa merasa terpaksa. Dan finally, jangan pernah lupa, orang yang benar-benar sayang sama kamu gak akan minta kamu berubah menjadi orang lain atau berubah menjadi siapapun, hanya untuk nyenengin mereka. Ingat itu. Coba sampai sini teman-teman bisa kunyah pelan-pelan ya. Bisa ya, dicerna sedikit demi sedikit ya. Pelan-pelan aja. Kita belajar bareng-bareng. Nanti kalau nggak paham bisa diulang kembali videonya ya. Coba kalau aku tarik benang merah dari seluruh obrolan kita tadi, hidup itu nggak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Dan bukan itu sih tujuan kita ada di dunia ini. Yang paling penting adalah memastikan kita hidup dengan versi terbaik dari diri kita sendiri, ngejaga kesehatan mental kita, dan menjalani hidup dengan nilai yang kita yakini, nilai yang positif. Dan poin yang terpenting, kamu gak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Dan itu gak masalah banget sih, gak masalah, bukan tugasnya kamu. Itu semua adalah di luar kendali kamu, di luar kontrol kita ya. Belajar bilang tidak, itu adalah bentuk cinta kepada diri kita sendiri. Kita perlu menerapkan batasan tersebut jika memang kita rasa tidak sesuai dengan kepribadian kita atau dengan mindset kita. Apa yang benar-benar sayang sama kamu, ia nggak akan memaksa kamu berubah demi mereka. Nah ingat itu sangat penting. Kadang pasangan kita menuntut kita menjadi seperti ini, seperti itu, padahal itu bukan kita banget dan rasanya sakit berpura-pura menjadi seperti apa yang dia mau. Jadi diri kita sendiri seapa adanya ya. Kemudian hargai diri sendiri itu adalah langkah awal untuk bisa menghargai orang lain. Jadi hargai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menghargai orang lain. Seperti halnya kita merawat dan sayangi diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menyayangi orang lain ya. Kalau diri kita sendiri hancur, kalau diri sendiri kita rusak, sakit, gimana kita bisa ngerawat ataupun ngebahagiain orang lain ya. Jadi fokuslah pada hidup yang membuat kamu berkembang, bukan pada validasi yang membuat kamu kehilangan diri sendiri. Hidup itu bukan soal menjadi sempurna di mata semua orang, tapi soal apa? Soal menjadi tulus di mata diri kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nah saatnya aku ini mau ucapin apresiasi nih. By the way, aku mau ngucapin big thank you buat kalian yang udah nyempetin share video ini ke grup-grup komunitas influencer dan ke grup afiliator sukses, ke grup-grup komunitas konten kreator regional, bahkan ke pertemanan lingkungan kalian yang sefrekuensi. Kalian itulah the real MVP dari channel ini yang dulunya ya cuma 2 biji subscriber dan sampai sekarang alhamdulillahnya bisa berkembang dan jadi rumah kita bareng untuk belajar dan berbagi energi positif. Kalian bukan cuma penonton biasa sih, tapi keluarga yang ikut ngebesarin channel ini. Thank you very much. Oke teman-teman manisku, terima kasih udah nemenin aku ngobrol panjang lebar hari ini. Ingat ya, remember, Tuhan semesta raya senantiasa mengizinkan hati yang sabar untuk menemukan jalan terbaiknya. Tuhan semesta raya selalu memudahkan langkah yang mau berusaha, dan Tuhan semesta raya selalu menghadirkan rezeki yang tepat waktu untuk yang terus berjuang. Kalau kamu lagi capek, ingat ya, istirahat, berjeda sejenak.
Kalau kamu lagi di atas, bersyukur. Jangan lupa bersyukur, banyakin bersyukur. Kalau kamu lagi di bawah, tetaplah melangkah, jangan menyerah. Karena hidup itu memang seperti ibaratnya roda. Tapi yang bikin bedanya adalah siapa yang memegang kemudinya, ya. Aku apologize banget ya teman-teman jika selama dalam penyampaian racikan kalimat tadi barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Aku ini cuma manusia biasa yang gak luput dari unsur khilaf. Dan by the way, mohon maaf banget ya, aku harus segera OTW urgent ke airport nih. Kali ini aku mau terbang ke KL. Nah, tujuan utamanya sih ke Genting Highland, naik jet pribadi tentunya. Karena di sana ada undangan kerjasama kontrak endorsan. Ya, seperti biasa, produk-produk beauty care. Nanti sekalian aku join eksklusif private meeting ya sama partner-partner yang di sana. Plus, aku itu mau visit temen lamaku yang kebetulan stay di Langkawi Island ya, sambil sekalian bernostalgia manja, ngobrolin tentang mindset yang sehat dan sinyal keselarasan semesta ini. Jadi kalau nanti kalian lihat aku posting foto sambil minum teh di balkon dengan view-nya awan-awan Genting Highland, itu bukan liburan doang ya, tapi kerja sambil healing. Anyway, stay happy ya, stay grateful, dan stay awesome. Teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa jaga diri kamu, jaga dompet kamu, jaga hati kamu, dan jaga mindset kamu supaya tetap waras dan tetap sehat. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.